Dibangun tahun 2003 dan dibiarkan kosong selama bertahun-tahun. Sebuah villa di kawasan Ciawi Bogor yang awalnya ingin dijadikan tempat tinggal oleh sang pemilik, namun nyatanya hanya mampu dihuni tak kurang dari 5 tahun. Santer terdengar isu dari para pengunjung bahwa mereka mengalami gangguan dari para sosok penunggu villa. Kita mau finishing tempat kolam renangnya, kita stop dulu. Itu ada pengunjung yang kemasukan juga. Diselimuti hawa dingin, keangkeran serta kengerian sangat terasa pada sudut-sudut dalam bangunan. Tiba-tiba pintu masjid yang belakang itu terbuka sendiri, terus ada yang seperti yang jalan, terus sampai ngelangkahi saya tinggi, kayaknya kalau di ini kayak tinggi besar gitu. Hingga tersirat alasan sebenarnya mengapa akhirnya villa dibiarkan terbengkalai begitu saja. Bahkan tak sedikit warga sekitar dan penjaga villa yang memberikan kesaksian serta ikut mengalami secara langsung gangguan dari sosok-sosok astral penunggu villa. Ada yang terbang dari kamar saya ke pohon alpukat, bentuknya putih, langsung terbang lagi ke pohon itu tuh, pohon caringin. Tak memerlukan waktu yang lama ditemani Bapak Endan selaku penjaga utama area villa. Kami pun segera diantar ke berbagai lokasi yang di dalamnya menyimpan cerita misteri. Di area kolam ini sampai pojok sana tuh, saya dapat laporan dari yang kerja saya. Kalau yang untuk di area sini tinggi, besar, hitam. Posisinya terutama sering kesini nih. Sini, area situ, sampai pojok sana tuh. Di dalam villa di sana tuh. Kata yang kerja yang nunggu di sini sering ada yang berbaju merah itu di sekitar sana. Yuk. Memang kita peruntukan kita bikin kolam renang untuk anak-anak kecil. Nah, ini kita masuk dari pintu belakang. Aduh, saya udah merinding nih baru masuk aja nih. Nah, ini area dapur. Nah, ini sebetulnya untuk dapur bersih. Sama itu tuh udah, ini area dapur, rencana buat area dapur kotor dulunya. Nah, yang paling serem tuh di sekitar sini nih, dalam ini nih. Gangguan untuk di dapur ini kadang-kadang barang tiba-tiba tumpah. Pas saya lihat ke dapur, nggak ada orang, ada apa. Tahu-tahu barang udah di bawah aja kayak. Selain di sini ada apa lagi, Pak? Nah, kemungkinan ada di bagian ruang tengah tuh. Kalau di bagian ruang tengah sering ada suara jejak kaki. Nah, ini makanya saya diamin ya jadi berantakan begini. Karena saya juga sering tidak ada aktivitas lagi di sini. Saya juga kadang-kadang merasa takut sendiri di sini. Nah, kalau di sini mah sering, pokoknya kan dulu ada gayung di sini, tiba-tiba ada yang suara bom embrang gitu, kayak gayung dilempar kayak gitu. Tapi sosoknya belum pernah lihat ya? Kalau secara ini saya belum pernah lihat gitu. Nah, dulu saya pernah waktu habis beli ini, kita selamatan di sini, kita duduk, pas saya bangun mau jalan, kaki saya berat sebelah itu. Kenapa? Saya juga nggak tahu, aneh. Tiba-tiba setelah dibacain doa sama kiai di sini, alhamdulillah saya langsung bisa jalan lagi. Nah, itulah yang menjadi hal-hal yang suatu keanehan saya itu. Prithvi, Nanda, kita udah sampai di lokasinya. Ini tuh adalah villa di daerah Ciawi. Yang villa ini tuh dibangun tahun 2003. Kalau kata warga sekitar sih banyak sekali gangguan di villa ini. Sebenarnya kalau ngomongin tentang tempat ini ya Kananda, mungkin dari awal juga tadi Kananda udah ngerasa nggak enak dari awal kita datang. Betul. Ada dua energi, di mana ada beberapa energi yang menerima kehadiran kita, tapi ada energi yang bertabrakan. Menolak kedatangan kita sih. Dan untuk tempatnya, dari kawasan ini sendiri sebenarnya saat ini pun kita sudah berada di depan ini, udah rame banget yang ngelihat seperti mereka itu seolah-olah memantau pergerakan kita. Mereka mau tahu kita datang ke sini mungkin untuk menyewa
atau untuk berkomunikasi sama mereka. Nah, bahkan saat ini pun mereka tuh berdiri di atas ini. Oh, di sini nih. Ya, Iya, ada sosok kayak wanita ya, Visi ya? udah rame emang. Heeh. Ada katanya yang duduk di sini nih, Dina itu. Kos nenek-nenek itu. Yuk kita masuk lewat sini nih. Kananda! 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 Jatuh! Tolong! Sebentar ada gangguan, salah satu tim kami terjatuh dan sekarang Minum Kananda lagi Ini. komunikasi sama aku, nggak tahu sosoknya itu apa. Cuma berdarah. Kananda tiba-tiba lari ke sini. Baru saja akan melakukan penelusuran dengan memasuki bangunan villa, tiba-tiba situasi jadi mencekam ketika Den Ananda berlari seperti mencoba mengejar sosok astral yang ada di lahan samping rumah. Di mana dulunya lahan tersebut terlihat seperti bekas sebuah bangunan kolam renang yang sangat terbengkalai. Fasya Visi. Di situ sosok anak kecil. Iya. Tadi kenapa saya tiba-tiba kesini dia bilang, kamu sini katanya. Teriak. Iya, kenceng sekali dengan suara anak kecil itu. Tiba-tiba saya menuju ke sini. Itu Di tangga kecil itu. tangga kecil itu. Dia dengan mata melotot, dan posisinya dia kayak apa ya? Pakai pakaian zaman dulu. Sangat lecek sekali dan kayak penuh dengan tanah-tanah yang menempel. Dia bilang, "Kamu mau ngapain?" Kata dia gitu. Saya bilang, "Saya kesini ingin mengungkap sesuatu yang ada di sini." Saya bilang gitu. "Apakah kamu juga mengganggu?" Habis itu kata dia, "Ya, saya juga mengganggu." Sekarang dia lagi ngapain Kananda, sosoknya ini? Sosoknya itu masih duduk situ. Sambil ngeliatin kita. Iya. Dia di sini itu baru, maksudnya itu semenjak tempat ini dibangun atau villa ini dibangun atau jauh sebelum villa ini dibangun? Sudah sangat lama sekali. Dia ini menempati tempat ini. Sebelum bangunan ini ada, dia emang sudah ada di sini, Pas ya. Oh, Dan iya, dia iya. juga ngomong sama saya suka mengganggu juga, Visi. Kata dia gitu, saya juga suka mengganggu juga yang penyewa villa Villa yang ada di sini itu ya? Apalagi kalau ditarik mundur tentang lokasi saat ini kita ada di sini, ini dulunya mungkin difungsikan menjadi kolam renang umum, Fasya. Iya. Kalau spot yang paling serem sih kalau yang sering lihat gitu ya gitu kan, di tempat deket kolam renang gitu kan, di dalam villa tuh di dalamnya deket dapur gitu kan. Ya mungkin itu jangankan orang lain, saya pribadi aja kadang kalau nginjek ke dapur tuh beda gitu kan. Mungkin kenapa tadi gangguannya cukup besar ke Ya. tim dan juga kita, karena memang terlihat banget kalau sosok ini berusaha untuk mengkomunikasikan sesuatu, dalam artian anak-anak kecil ini dengan kondisi yang satu penuh tanah, beberapa lagi seperti basah kuyup. Terus juga mereka itu seolah-olah ngasih tahu kalau ayo dong melihat kita, mungkin seperti ada yang ingin disampaikan tapi nggak tahu kenapa. Kayaknya komunikasinya ini terarah banget ke Kananda Iya. Jadi, dari awal, Fasya. awal itu. Jadi emang ini aduh. Kananda boleh menanyakan sesuatu ke sosok itu? Apa alasan sosok itu bisa ada di tempat ini? Iya, dia bilang Ada suara anak kecil. Perjalanan penelusuran malam ini masih panjang. Namun, Den dan Frisley kini berhasil mengungkap salah satu sosok makhluk astral pengganggu villa yang kerap kali meresahkan masyarakat. Anak saya nginep, bahkan ada temannya dan berapa orang nginep katanya di sini, di kamarnya kan yang sebelah sini nih.
Dia tidur, pas tengah malam itu dia dengar suara rame di kamar sebelah yang sana tuh, yang ada kamar mandinya yang katanya di sana. Katanya bunyi anak-anak yang rame.